memulai ibadah, Marsha akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau memulai ibadah. Berkati kita agar bisa menari, memuji Tuhan bagimu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya.
Jumpa lagi dalam program kita Mengenal Alkitab. Sesuai dengan namanya, dalam program ini adik-adik akan mendapatkan banyak informasi tentang Alkitab kita. Mari mengenal Perjanjian Lama part 3. 5 Kitab Taurat. Ada beberapa nama yang diberikan kepada 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Apa saja ya? Yang pertama adalah Taurat. Dalam bahasa Ibrani, Taurat adalah Torah, yang berarti hukum atau pengajaran. Yang kedua, 5 kitab Taurat diberi nama kitab-kitab Musa sesuai dengan nama penulisnya. Dan yang ketiga yaitu Pentateuch. Ini adalah bahasa Latin yang berarti kelima kitab. Sekarang, apa saja kelima kitab Taurat tersebut? Adik-adik pasti sudah tahu atau pernah mendengar atau juga pernah membacanya. Mari kita sebutkan bersama-sama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Secara garis besar, ketika membaca 5 kitab Taurat ini, kebenaran mengenai apa saja yang akan kita temukan, simak baik-baik ya. Dalam kitab Kejadian, kita akan menjumpai kisah tentang penciptaan alam semesta dan mengenai nenek moyang bangsa Israel. Dalam kitab Keluaran, kita menjumpai kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dan juga kisah perjanjian di Gunung Sinai. Dalam kitab Imamat, di sana menulis tentang peraturan-peraturan ibadah untuk umat Allah, yaitu bangsa Israel. Dalam kitab Bilangan, tertulis kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan yang terakhir, kitab Ulangan mencatat tentang persiapan memasuki tanah perjanjian. Inilah 5 kitab Taurat dan kisah-kisah kehebatan Allah yang tertulis di dalamnya. Nantikan informasi menarik selanjutnya mengenai 5 kitab Taurat. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati guru-guru yang akan mengajar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik semua yang ada di rumah. Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Oke, adik-adik, kakak ingin tanya, siapa yang pernah melihat orang memelihara pohon anggur? Nah, kalau yang nggak pernah lihat, yuk kita sama-sama lihat video ini ya. Sudah lihat semua? Sudah mengerti bagaimana caranya orang memelihara pohon anggur? Ya, tadi kita lihat ya, ada yang dipotong-potong ya, ada yang dibersihkan gitu ya. Kira-kira kenapa ya kok seperti itu ya? Sebelumnya, tahu nggak sih adik-adik semua, bapak kita yang ada di surga itu pengusaha anggur loh. Tahu nggak? Nah, yuk kita lihat sama-sama ya. Buka Alkitabnya di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Sudah siap? Kita sama-sama baca, oke?
pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, sudah kira-kira adik-adik ngerti nggak maksudnya? Tapi tahu kan, bapak kita itu pengusaha anggur. Tapi bukan seperti yang pedagang-pedagang di luar ya. Bapak kita bawa anggur, bukan gitu ya. Nah, lain. Bapak kita pengusahanya di sini maksudnya adalah perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan, kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, itu adalah peribahasa yang berupa perbandingan. Jadi itu kayak perbandingan aja ya. Jadi umpama gitu loh. Nah, di perumpamaan Yesus ini yang jadi pengusaha Bapak. Nah, terus Yesus dikatakan dia adalah pokok anggurnya. Jadi pokok anggurnya itu maksudnya batang pokoknya. Nah, terus cabang-cabangnya itu diumpamakan sebagai siapa? Kita. Ya, kita adalah ranting-rantingnya atau cabang-cabangnya keluar dari pokok anggur tadi. Ya. Nah, ngerti adik-adik ya? Yang tadi sudah lihat video, lihat kan ada yang dipotong-potong. Nah, kenapa kalau dipotong-potong? Karena dia tidak akan berbuah lagi. Jadi pohon anggur yang sudah tidak akan berbuah lagi, ranting-rantingnya tadi itu dipotong. Nah, supaya tumbuh cabang baru yang bisa berbuah. Itu caranya petani. Nah, kalau sudah dipotong, tidak bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan buah. Itu kata Yesus. Tapi memang kenyataan juga seperti itu ya, adik-adik. Pernah lihat enggak ranting yang enggak lengket atau enggak nyambung ke pohonnya itu, terus jadi cuma ranting aja gitu, terus tiba-tiba berbuah sendiri gitu. Wah, berdaun lebat, terus tiba-tiba berbuah sendiri. Nah, ada yang seperti itu? Enggak ada ya. Setiap ranting yang sudah patah atau sudah lepas dari pohonnya nggak bisa berbuah sendiri. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan makanan dari pokok atau dari batang pohonnya. Lanjut. Sudah tahu ya adik-adik, itu tadi perumpamaan aja, jadi etok-etoknya aja, bukan sesungguhnya ya. Jadi Bapak itu diumpamakan sebagai pengusaha anggur. Terus bagaimana caranya Bapak mengusahakan anggurnya? Yaitu sama tadi ya, yaitu dengan cara memotong dan membersihkan. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak berbuah, nanti
ada waktunya akan dipotong dan dibuang kalau nggak berbuah. Oke, tapi yang sudah berbuah pasti akan dibersihkan. Supaya apa? Ya supaya buahnya jadi tambah banyak. Bayangin kalau sudah waktunya berbuah terus tiba-tiba ada ular atau ada kutu, terus atau mungkin ada kotoran-kotoran apa yang membuat buah itu tidak dapat berbuah lagi, berbuah banyak atau terhambat pertumbuhan buahnya, kan harus dibersihkan ya. Nah, jadi semua yang menghambat pertumbuhan buah supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi besar, matang dan bisa dinikmati, itu semua dibersihkan. Nah, itu cara Bapak mau jadi pengusaha anggur. Membersihkannya pakai apa? Nah, ini kan perumpamaan, jadi bukan sesungguhnya perumpamaan. Dalam artian sebenarnya membersihkan adalah dengan cara lewat firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang kita dengar dari minggu atau mungkin kita baca lewat Alkitab atau mungkin lewat buku renungan gitu ya. Itu yang membersihkan kita. Jadi firman Tuhan itu membersihkan kita. Membersihkan kita dari apa? Ya dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Bapa. Ya, jadi Tuhan membersihkan lewat firman. Oke, lanjut ya. Oke, itu tadi cara Bapak memotong dan membersihkan. Ya, bagaimana dengan cara firman Tuhan? Lewat firman Tuhan yang membersihkan kita. Oke, terus Yesus mengajarkan di sini bahwa kita itu tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Bagaimana sih tinggal di dalam Yesus? Yesus kan ada di surga ya sekarang ya. Terus bagaimana caranya kita tinggal di dalam Yesus? Nah, itu ya. Tinggal di dalam Yesus artinya kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita hidup misalnya gini. Kita suka baca firman Tuhan. Nah, kita suka baca firman Tuhan, kita suka merenungkannya setiap hari. Seperti kata Mazmur ya, Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 di situ dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil ya, sama kan? Oke, terus kemudian selain baca firman Tuhan dan merenungkannya, apalagi biasanya hidup bersama dengan firman Tuhan, kita berdoa. Nah, jadi siapa yang suka berdoa di sini? Doa di sini artinya bukan hanya minta doa, tapi di sini maksudnya doa yang kalau istilahnya zaman sekarang itu quality time. Jadi waktu yang sangat berkualitas. Jadi contohnya begini, seperti seorang ayah dengan anaknya gitu ya. Mereka punya waktu pergi mancing bareng atau mungkin olahraga bareng gitu, ayah dan anak ini. Atau mungkin kalau nggak olahraga atau hobi, mungkin hanya duduk-duduk kalau sore hari duduk-duduk di teras sambil ngobrol-ngobrol, terus menikmati minum teh atau makan biskuit, roti, terus cerita-cerita. Nah, itu namanya quality time. Ya, seperti itu. Jadi doa yang seperti itu maksudnya. Jadi kita menjalin hubungan dengan Bapa kita yang ada di surga, seperti itu. Ya, adik-adik ngerti ya. Jadi bukan doanya itu bukan hanya minta aja, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu, bukan ya. Tapi yang di sini yang dimaksud doa yang quality time. Oke? Lanjut. Terus misalnya hidup tinggal di dalam Yesus ya tadi ya. Suka bersekutu pada hari Minggu kalau kita ya. Tiap minggu kita ibadah bersama. Ya, kalau sekarang mungkin kita ibadah bersamanya lewat online ya, lewat YouTube. Tapi kita kan tetap mendengarkan firman, kita tetap makan firman. Nah, kita juga mendapatkan renungan-renungan dari guru-guru yang membawakan firman setiap minggu. Nah, itu membuat kita juga jadi apa? Bersih.
bersih seperti tadi dikatakan, Bapak membersihkan kita lewat firman. Nah, itu ya adik-adik. Oke, lanjut ya. Di sini dikatakan tadi, kita buka lagi di Yohanes 15-nya tadi ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Enak ya. Jadi ini ibaratnya begini adik-adik. Kalau orang tua kalian ya, misalnya ngomong kalian, kamu gini, terus adik-adik nurut gitu. Orang tua seneng nggak? Seneng ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau ada seorang anak dibilangi sama orang tuanya, dididik sama orang tuanya, dinasihati sama orang tuanya, anak itu nurut sama orang tuanya yang mendidik dia itu. Senang nggak orang tuanya? Senang kan ya. Terus anak itu kalau minta apa-apa sama orang tuanya pasti dikasih nggak? Nah seperti itu ya. Tapi coba kebalikannya, adik-adik coba pikir. Ada anak dibilangi, ayo waktunya belajar, hentikan mainnya, taruh HP-nya dulu, kakaknya belajar. Terus anak bilang, masih seneng main, mama ini ganggu aja, apa ini ganggu, sana. Seru. Nah gitu, ada yang gitu. Kira-kira orang tua seneng apa enggak? Kalau tanya coba sama mama papa yang mungkin di samping kalian saat ini, seneng apa enggak mak kalau seperti itu? Gak ada orang tua yang bilang, seneng enggak? Gak ada. Masih bilang, mama sedih. Mungkin mereka gak akan ngomong ya, tapi sebenarnya mereka sedih melihat anaknya seperti itu. Nah, sama seperti bapak kita yang sudah ini. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku, artinya di dalam Yesus, terus firman Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi yang firman tiap hari yang kita renungkan itu selalu kita baca tiap hari lewat Alkitab atau kita renungkan itu. Jadi kita selalu ingat firman Tuhan dan kita juga selalu melakukannya. Nah, Yesus bilang apa tadi? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, dan kamu akan menerimanya. Seperti itu ya adik-adik. Senang kan? Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berdua banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kalau kita berdua banyak, lewat firman-firman yang setiap hari kita baca dan kita renungkan tadi, itu katanya kita sama saja dengan mempermuliakan Bapa di surga, loh adik-adik. Nah, itu suatu hal yang bagus. Ya, kita dikatakan mempermuliakan Bapa di surga. Nah, terus juga di sini dikatakan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya, ada orang-orang sering bilang ya, pohon itu dilihat dari buahnya. Nah, misalnya kalau buahnya buah mangga, kita katakan pohonnya apa? Pohon mangga. Nah, sama seperti itu ya. Kalau kita berdua banyak dengan firman-firman, dengan Roh Kudus, maksudnya buah-buah Roh Kudus, adik-adik ingat kan? Buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, kelemah lembutan, murah hati, ya. Di situ kalian bisa baca di Galatia itu. Dari Roh Kudus kita berdua, yang kelihatan, ini muridnya Tuhan Yesus. Terus misalnya muridnya Tuhan Yesus, apalagi biasanya kelihatannya? Yesus bilang, roh yang ada dalammu itu siapa? Kita ya, lebih besar dari dunia ini. Apa maksudnya? Roh yang dari Tuhan itu lebih besar dari segala macam penguasa atau roh jahat yang ada di dalam dunia ini. Ya, artinya apa? Kita tidak takut pada setan atau iblis ya. Siapa yang takut sama iblis? Tadi di sana ada setan. Mana juga? Gitu, ada yang gitu. Jangan ya. Kalau kita murid Tuhan itu, adik-adik pernah dengar bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari dunia ini, pasti berani. Gitu. Itu salah satu contohnya aja. Seperti itu ya adik-adik. Nanti ya. Oke. Dari hari ini kita tahu bahwa bapak kita adalah pengusaha anggur, yaitu perumpamaan ya, pengusaha anggur di sini adalah membersihkan
membersihkan kita dengan firman-firmannya lewat apa? Lewat Alkitab, terus dengan quality time yang kita bangun setiap hari bersama dengan Tuhan, terus juga kalau hari Minggu kita beribadah, kita mendengarkan firman, terus kita juga merenungkan firman yang kita dengar itu dan kita melakukannya. Nah itu kita berarti tinggal di dalam Yesus. Nah kalau seperti itu berarti cabang atau kita tadi dipotong nggak kira-kira sama Bapak kalau kita berdua? Enggak ya, kalau kita berdua yang firman tadi yang kita dapat dengan tinggal di dalam Yesus, kita tidak akan dipotong oleh Bapa ya, karena kita berdua malah kita akan semakin dibersihkan ya, dibersihkan tuh dengan firman-firmannya, jadi lebih baik berbuah dengan yang banyak, berbuah yang enak ya, seperti itu ya. Oke, yuk sekarang kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami tahu Engkau memelihara kami dengan cara yang luar biasa. Seperti perumpamaan dari Tuhan Yesus ini, Engkau membersihkan kami dengan firman-firman-Mu. Tuhan, kami ingin tinggal di dalam Engkau, agar kami bisa berbuah-buah banyak. Kami ingin lebih dekat lagi kepada Engkau. Roh Kudus, tolong kami, sehingga kami boleh setiap hari memberikan quality time kami untuk lebih dekat lagi kepadamu, dan juga kami boleh menjadi suka membaca Alkitab dan merenungkannya. Juga kami lebih suka lagi untuk bersekutu atau beribadah setiap hari Minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji Engkau selalu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih kita telah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Berkati teman-teman yang ada di rumah dan guru-guru agar dapat bertemu lagi minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa minggu depan.